Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Porsi ayat-ayat Al-Quran lebih besar berkenaan dengan masalah-masalah sosial dibanding dengan masalah ibadah, termasuk ibadah mahda. Ibadah mahda itu dijelaskan oleh Al-Quran secara global saja, secara umum. Tidak dijelaskan secara rinci. Ya. Karena itu kata Nabi, membantu orang supaya bisa hidup sejahtera, pahalanya lebih besar dari pahala ibadah haji dan sunnah umrah setiap tahun. Kenapa? Haji umrah pahalanya itu hanya untuk kita yang melakukan. Mengisi perut orang bukan dia sendiri yang selamat, bukan dia sendiri yang bahagia, tetapi orang lain juga bahagia disebabkan karena dia tidak mengganggu orang. Sama bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kasih sekolah anak-anak yang tidak ada biaya, lebih besar pahalanya daripada ibadah haji, umrah, sunnah. Kenapa? Anak-anak bisa sekolah, dapat ilmu diamalkan, pahalanya ngalir kepada kita, tidak pernah habis sampai ilmu itu diamalkan oleh orang. Karena itu hadirin, investasi terbaik yang diajarkan oleh Nabi adalah yang pertama, investasi harta. Satu-satunya yang membuat orang menyesal ketika ajalnya tiba adalah orang yang punya duit, punya harta, tidak bersedekah padahal ada kesempatan. Wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Dia minta diundurkan ajalnya, ya Allah, mohon aku undurkan ajalku, akhirkan kematianku, kata. Untuk apa? Fa'asaddaka wa akum minas salihin, supaya aku bisa bersedekah. Aku bisa bersedekah, katanya. Tapi apa jawaban Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak, kata Allah, kamu saat ini sudah berada di balik dunia sampai kamu dibangkitkan kembali. Itulah sebabnya hadirin, dialog Musa alaihi salam dengan Allah. Wahai Allah, manakah amalku yang paling kau suka? Aku salat, kata Musa. Aku puasa, kata Musa. Aku zikir. Apa jawaban Allah? Musa, salatmu, puasa dan zikirmu untuk diri kamu sendiri. Yang paling aku suka, kata Allah, ketika kamu mengisi duit di kota amal,
Aku ada di sampingmu. Aku menjadi saksi, kata Allah, di dekat orang yang berinfak. Karena itu hadirin, Ramadan ini adalah bulan yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Islam seluruh dunia. Untuk apa? Supaya dia bisa beramal, bisa berinfak, bisa bersedekah, bisa tadarus Quran, bisa memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Untuk meraih apa? Meraih kebahagiaan, meraihnya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu investasi pertama, kata Nabi. Investasi yang kedua, kata Nabi, adalah investasi ilmu. Sebarkan ilmu kepada orang, ajarkan ilmu kepada orang. Tidak bisa mengajarkan ilmu, jadilah orang yang mau belajar tentang ilmu. Ini anak-anak kita banyak luar biasa, hafiz-hafiz Quran. Mereka inilah generasi kita yang akan mewariskan ilmu kepada orang lain dan mewariskan pahala kepada kita semua, insya Allah. Tidak bisa belajar tentang ilmu jadi orang, kata Nabi, yang mencintai ilmu. Salah satu bentuk mencintai ilmu yang diajarkan oleh Nabi, ya kasih duit, bantu anak-anak yang putus sekolah supaya dia bisa sekolah. Itu cinta ilmu namanya, kata Nabi. Yang ketiga yang diajarkan oleh Nabi investasi itu adalah awaladun salih yad'u lahu. Tidak harus anak kandung. Makanya hadis itu menggunakan awaladun salih yad'u lahu. Yang tidak punya anak tidak harus berkecil hati, tidak ada anak yang mendoakan. Nabi katakan awaladun salih yad'u lahu. Anak-anak yang kita bina, anak-anak yang kita didik, anak-anak yang kita kasih sekolah, itulah investasi akhirat kita yang insya Allah akan mendoakan kita tidak putus-putus. Karena itu hadirin, tidak ada anak yang tidak punya orang tua, tidak punya ayah dan ibu, kecuali Nabi Adam. Tidak ada anak yang tidak punya bapak kecuali Nabi Isa. Kita semua punya ayah, punya ibu. Karena itu jaga anak baik-baik supaya menjadi orang baik, supaya dia menjadi investasi kita untuk akhirat. Karena itu pengabdian kepada orang tua sama posisinya dengan pengabdian kepada Allah. Kenapa Allah menggandengkan antara pengabdian kepada Allah dengan pengabdian kepada orang tua? Begitu pentingnya posisi orang tua. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'ah. Sembahlah Allah dan jangan menserikatkannya dengan sesuatu. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayat ini Allah menjelaskan betapa penting pengabdian kepada orang tua sama posisinya pengabdian kepadaku, kata Allah. Luar biasa perjuangan orang tua kita mendidik kita menjadi orang seperti sekarang ini. Karena itu birru aba'ukum tabirru abna'ukum. Berbuat baiklah kepada orang tuamu supaya anak-anak yang kita lahirkan juga berbuat baik kepada kita. Kalau ada orang tua yang tidak diperhatikan oleh anaknya, tidak dipedulikan oleh anaknya, ada kemungkinan dia tidak pedulikan orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup. Itu yang pertama hadirin adalah
jaga anak baik-baik. Salah satu bentuk, penuhi kebutuhannya, penuhi perutnya. Jangan sampai mereka menjadi liar, jangan sampai mereka menjadi pemberontak dan menjadi pelaku bom bunuh diri. Yang kedua yang diajarkan oleh Nabi, jawaban Nabi terhadap pertanyaan sahabat adalah Iqra'us salam arrafta ma lam ya'rafta. Ucapkan salam baik kepada orang yang kamu kenal maupun kepada orang yang kamu tidak kenal. Tidak dibatasi siapapun. Tidak dibatasi oleh bedanya keyakinan dengan kita. Tidak. Orang yang kamu kenal, kata Nabi, maupun orang yang tidak kamu kenal. Kenapa salam menjadi jawaban Nabi? Salam itu hadirin adalah simbol keamanan, simbol kedamaian. Kita salam ke kanan dan ke kiri, kita sudah memberi jaminan kepastian bahwa orang di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita aman di tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa Nabi bersumpah dengan orang yang tidak peduli kepada tetangga? Wallahi la yu'minu, kata Nabi. Demi Allah, tidak beriman seseorang, kata Nabi. Sampai 3 kali diucapkan oleh Nabi. Wallahi la yu'minu. Qila ya Rasulullah. Siapa itu ya Rasulullah? Qala alladzi la yu'manu jarahu bawaikahu. Yaitu orang yang tidak aman tetangganya. Disebabkan karena tingkah lakunya. Bayangkan itu. Nabi menyebut bahwa orang itu tidak dinyatakan beriman kepada Allah disebabkan karena ada tingkah laku kita, ada kebiasaan kita, ada tutur kata kita yang membuat orang tidak aman. Disebabkan karena kita. Oleh karena itu hadirin, pilar-pilar kebahagiaan itu, pilar-pilar bagaimana menumbuhkan perdamaian di tengah-tengah kehidupan masyarakat adalah penuhi kebutuhannya dan jaga keamanan lingkungan masyarakat kita. Maka insya Allah kita akan menjadi orang yang baik, masyarakat yang tenteram, masyarakat yang damai. Dan jangan lupa berdoa. Kekuatan doa akan bisa memberantas, jangankan corona, yang lebih dari corona pun kalau kekuatan doa jutaan umat Islam, insya Allah corona akan kaki dari bumi Indonesia. Kita harap mudah-mudahan usai Ramadan, usai juga corona di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, saya ditunda vaksin, Pak. Orang di kampus sudah vaksin, saya masih konsumsi obat, Pak. Saya sakit 6 bulan sebelum corona. Ini sudah agak baik-baik, Ustaz. Bayangkan berat saya dari 70 kilo turun menjadi 50. Sekarang baru naik 60. Alhamdulillah, sudah luar biasa. Baik. Ustaz, tunda vaksin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan berakhirnya corona, tidak perlu lagi utang banyak mengimpor vaksin. Karena masyarakat semua sudah bebas dari corona. Ya tentu jaga protokol kesehatan. Saya kemana-mana pakai masker. Kecuali ceramah ya harus buka. Tidak enak kalau saya ceramah menggunakan masker. Tidak enak. Jadi itu adalah bagian dari ikhtiar ya. Bagian dari ikhtiar dan doa itu yang paling utama, yang paling penting.
mukhul ibadah. Kunci keberhasilan seseorang ada pada kekuatan doa. Ya. Karena itu sekali lagi mudah-mudahan kita hidup damai sampai akhir dan kita bebas dari corona setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.